Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anda Enil Maksura Bingap M dari kelas 4C mata kuliah Studio Perancangan Tapak, akan menjelaskan tentang pemahaman dasar perancangan tapak. Yang pertama yaitu pengertian kontur. Menurut KBBI, kontur memiliki dua arti, yaitu pertama, garis bentuk; kedua, pola ciri-ciri yang terjadi pada gerak nada dengan atau tanpa tekanan yang meliputi sebagian atau seluruh ujaran tertentu. Pengertian kontur dalam referensi lain yakni kontur adalah garis-garis pada suatu peta yang menghubungkan titik-titik atau suatu yang mempunyai ketinggian sama. Beberapa tipe kontur tanah dalam perancangan tapak. Beberapa tipe kontur dalam perancangan tapak yaitu yang pertama, meadow; kedua, bati; ketiga, by promontory; keempat, camelback ride; kelima, ravine; keenam, glen or dale; ketujuh, swell; kedelapan, hawks black ride; kesembilan, river bottom floodplain. Yang ketiga, penjelasan mengenai cut and fill. Cut and fill adalah suatu proses pengerjaan, penggalian, dan penimbunan tanah. Tanah ini dapat diambil dari suatu tempat untuk nantinya digunakan sebagai urugan atau timbunan di tempat lain. Cut and fill adalah proses pengambilan tanah dari suatu tempat kemudian menimbun tanah di tempat lain. Dalam pengerjaannya ditumbuhkan pengukuran dan yang teliti sebelum proses di lapangan dilakukan. Cutting atau galian dan filling atau menimbun memiliki konsep yang sama baik dalam perhitungan maupun pengukurannya. Akan tetapi, perhitungan dan proses galian dilakukan terlebih dahulu sebelum timbunan. Volume adalah salah satu aspek yang dihitung dalam proses ini. Tujuan cut and fill adalah meratakan permukaan tanah sehingga memudahkan pekerjaan konstruksi yang akan dilakukan di tanah tersebut. Kapan pekerjaan cut and fill diperlukan? Yang pertama yaitu penerapan cut and fill dapat dilakukan pada saat pembukaan lokasi baru. Yang kedua, pekerjaan cut and fill juga bisa diterapkan sebelum pekerjaan jalan. Yang ketiga, cut and fill tambang adalah proses penggalian material alam yang berharga dan bekas galian akan diisi dengan tanah bebatuan atau lumpur untuk mencegah longsornya dinding galian. Tahapan yang dilakukan sebelum pengerjaan cut and fill yaitu yang pertama, peninjauan lokasi target; yang kedua, pengukuran lahan; yang ketiga, pengolahan data survei dan perencanaan lahan; yang keempat, penjelasan dan contoh nyata mengenai fungsi vegetasi. Yang pertama, pengendali angin. Vegetasi sebagai pengendali angin yaitu vegetasi yang ditanam atau dibiarkan untuk mereduksi angin pada daerah tertentu. Contoh nyata yang kami jadikan referensi yakni vegetasi yang ditanam di sepanjang jalan Herman Yohanes di Kota Kupang pada jurnal Vegetasi Lanskap Jalan sebagai pereduksi aliran angin Kota Kupang oleh Rosona Mariani Owajam dan Emi Renoat. Di antara vegetasi berikut yakni beringin, angsana, turi, lamtora, dan masih banyak lainnya. Kedua yaitu pengendali kebisingan. Vegetasi sebagai pengendali kebisingan yaitu vegetasi yang ditanam, dijaga maupun dibudidayakan untuk mengendalikan atau mengurangi atau mereduksi fungsi yang lain dalam hal suara. Yang ketiga, vegetasi sebagai pengendali udara. Vegetasi sebagai pengendali udara yaitu vegetasi yang ditanam, dijaga maupun dibudidayakan untuk mengendalikan ataupun fungsi yang lain dalam hal udara di kawasan tertentu. Keempat, vegetasi sebagai pengendali erosi. Vegetasi sebagai pengendali erosi yaitu vegetasi yang ditanam, dijaga maupun dibudidayakan untuk mengendalikan ataupun fungsi yang lain dalam hal erosi di kawasan tertentu. Yang kelima, vegetasi sebagai pembatas atau privasi. Vegetasi sebagai pengendali erosi yaitu vegetasi yang ditanam, dijaga maupun dibudidayakan untuk mengendalikan ataupun fungsi yang lain dalam hal erosi di kawasan tertentu. Yang keenam, vegetasi sebagai pengarah.
Vegetasi sebagai pengarah yaitu vegetasi yang ditanam, dijaga maupun dibudidayakan untuk digunakan sebagai pengarah dalam mengarahkan sesuatu. Contohnya, dekat yang ada yang dapat kita lihat yakni pohon palem yang ditanam di dalam kampus UIN Alauddin Makassar, utamanya saat masuk kampus melalui gerbang 1 UIN Alauddin Makassar. Cukup sekian penjelasan saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.